Hai. Video ini tidak untuk anak di bawah usia 15 tahun karena mengandung unsur bahasa yang vulgar dan mengerikan dan juga gambar yang eksplisit dan bebas. Kalau disarankan untuk menghindar tidur atau tidak menghindar dulu karena mengandung beberapa gambar cepat yang bisa memicu kumat. Selamat menonton. Apa ini? Aku menarik. Berpenampilan menarik itu adalah hal yang sangat spesial. Sebagai spesies manusia, menarik itu adalah hal yang menjadi prioritas setiap manusia dalam urusan perorangan lah. Baik fisik, mental, pikiran, kebaikan, hati. Tapi kalau dilihat di bahasa Indonesia, lawan kata dari menarik adalah mendorong. Lalu seperti apa berpenampilan mendorong? Karo kata animasiku hilang. Garape suwe saulan hilang jancuk. Tapi mari kita bahas tentang kriteria lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan itu biasanya sering mencantumkan urusan berpenampilan menarik, Kon maling yuk. mandiri, dapat bekerja bersama tim, mampu bekerja dalam tekanan, dapat bertahan hidup dalam perang, fresh graduate atau cum laude. Maksimal umur 25, pengalaman kerja minimal 2 tahun, balasan tapi pokoknya spek alien lah. Gak nyata ngono iku. Saiki ya bayangkan, manusia Indonesia normal yang hidup di Indonesia dengan minim cobaan. Iku normale SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Kalau yang gak naik kelas dan cobaan gak minim, iku gak masuk kriteria lowongan pekerjaan pada normalnya. Jadi aku saring dengan normal mungkin dan semaksimal mungkin. Akselerasi gak masuk lah. Jadi masuk SD umur 6 tahun, berarti lulus SMA 18 tahun, kuliah. Ono sing gak kuliah langsung kerja, utawa kayak SMA tapi SMK, wis gak masuk lowongan kerja wis gak usah. Sak normal abnormali lowongan pekerjaan wis kuliah. Ono sing gak keterima kuliah tahun iki, gak masuk iku wis, gak masuk iku. Arek SMA masuk kuliah. Dari pengalaman hidup, temanku yang bisa sesuai dengan jurusan tepat dan kampus yang mereka pilih 30 orang dari sekitar 300-an. Yes, 300 lah, bulat noise. Jadi 10% mereka masuk sesuai. Sisai terima jurusan apa saja, yang penting kuliah lah. Kalau no koncoku teko cabang 10% iku sing cum laude. Dadi yo wis fresh graduate ya. 20 orang. 10 orangnya soalnya telat 1 semester lah. Tapi kan masih ada anak-anak yang penting diterima di jurusan apa aja. Nah, iku sing fresh graduate bahkan cum laude ada banyak. Tapi banyak yang keluar dan berhenti juga. Wis bukan harapan lowongan kerja lah. Dari yang cabang sesuai jurusan sama yang asal diterima, yang fresh graduate ada 20 sama 100, cum laude-nya 5. Cum laude kantor 3 orang. Soalnya yang 2 gak ada harapan. Universitasnya gak bernama soalnya. 1 orang bisa bertahan 2 tahun lalu keluar. 2 orang lainnya keluar dalam 6 bulan aja karena tekanan pekerjaan dan gaji nggak sesuai. Jadi 1 orang ini dari sisi cum laude dan telah mendapatkan pengalaman kerja 2 tahun ini kita sebut dengan nama Andin, jurusan administrasi. Lulus usia umur 18 tahun, lulus kuliah umur 21 tahun, mendapat pengalaman kerja selama 2 tahun di umur 23. Kita simpan Andin. Sekarang dari sisi fresh graduate yang bertahan dari sesuai dengan pengalaman kerja 2 tahun dan mau berhenti dari pekerjaannya 10 orang. Jadi ada 10 orang dan 1 Andin. Andin dan 10 orang ini melamar di satu perusahaan dengan lowongan tersebut. Semua bertanya gaji, tapi HRD tidak menjawab, bahkan bertanya, "Minta berapa?" 1 orang pun gak yakin. Mulai mundur. 8 orang dan 1 Andin masih bertahan. 4 orang menjawab, gaji minimal UMR. HRD menjawab, "Kalau di sini sudah selama 6 bulan bisa melebihi UMR." 3 orang pun menghilang. 1 orang pun menjawab, job desk-nya gimana? HRD pun mengucapkan hal yang sangat bermacam-macam, tidak masuk akal, dan jam kerja yang brutal. 2 orang pun menghilang. Andin bertanya, "Adakah masa pelatihan? Lalu apa yang kami dapat selama masa pelatihan?" HRD menjawab, "Ada, selama 3 bulan. Jangan khawatir, kalian akan mendapatkan pesangon 300.000 untuk uang makan dan transport." 1 Andin pun menghilang, tersisa 3 orang lagi. Yang akhirnya hari itu langsung psikotes. Tersisa 1 orang terpilih. Orang ini bernama Farhon. Farhon adalah orang yang terpilih dengan resiko-resiko dan pendapatan yang seperti itu. Tapi Farhon tabah kuat dan dia
terpilih. Keesokan harinya dia langsung interview dengan pemilik perusahaan. Setelah selesai, dia keluar dari bangunan perusahaan menuju tempat rumput nan hijau dan indah. Di sana dia duduk bersantai, melihat indahnya gemulai awan. Dua lapis bibirnya melantunkan kalimat yang langsung lurus dari dalam hatinya. Ireng elek gak punya pekerjaan, jancuk. Ada apa ini, Mas? Ada gedung, ada trotoar, ada jalan. Halo. Cari daftar jajaran pemerintah dan seluruhnya yang tercatat sebagai oknum dan koruptor yang belum tersentuh. Taruh mereka di garda terdepan. Selamat sore pemirsa, sekarang saya ada di lokasi pengungsian bencana besar ini. Dan di sebelah saya ada seorang expert tentang permasalahan dari bencana ini. Dan di sebelah saya ada Mas siapa Mas? Nama panggilan atau nama pendek? Terserah Mas, yang penting nyaman. Belingajeng 6311. Baiklah Mas, dipanggil siapa? Lah dipanggil mbaknya buat diwawancarai tadi waktu saya di sana sama mbaknya dipanggil ayo sini Oke, kita Mas. wawancara. Jadi kira-kira ini permasalahannya apa? Sebenarnya ini adalah seseorang yang tersakiti bernama Farhon. Farhon adalah orang yang sangat mumpuni dalam segala bidang. Namun hari ini dia ditolak dalam interview pekerjaan oleh pemilik perusahaan. Dikarenakan karena dia memiliki penampilan mendorong. Dia sangat tidak layak dilihat. Sehingga perusahaan pun beneran gak mau. Wis gak kelem-kelem wis, Cok. Tapi dia mengalami sakit hati yang gila. Karenanya dia mengimbas penampilan mendorongnya. Sehingga apapun yang ada di sekitarnya hanya akan terdorong. Baiklah, terima kasih Mas Peli. Bukan mbak, saya entu. Gak pantas ngomong peli di depan stasiun televisi mbak. Saya harap mbaknya bisa belajar lebih hari ini. Peli bukan kata yang bagus untuk tampil di TV. Peli gak bagus. Tapi baiklah, terima kasih Mas Entu. Selanjutnya di samping kiri saya ada saksi mata kejadian bagaimana bencana awalnya terjadi. Dan di sebelah saya ada, gak usah perkenalan ya, langsung aja ya. Apa saja yang Mas lihat di kejadian itu? Ada gedung, ada trotoar, ada tanaman, ada pot, ada orang, ada awan di atas, ada kaca di bangunan, ada gedung ke-1, ada gedung kedua, ada gedung ketiga, ada gedung keempat. Apa yang salah dengan berpenampilan mendorong? Jika fisikku membatasiku untuk memiliki pendapatan, lantas apa yang harus aku lakukan? Kesempatan apa yang bisa mengisi bensin sepeda motorku? Benda apa yang bisa membayar makan dan minumku? Jika usahaku untuk mencukupi kebutuhan primerku dihalangi dan diputus oleh makhluk yang merasa lebih, lantas hal apa yang dapat membeli isi data paket porselku? Siapa yang akan memberi makan kucingku? Andin, kenapa aku seperti ini, Andin? Sedangkan kamu mendapatkan segalanya, seperti lautan yang tak terbendung beserta ikan dan seisi mutiaranya. Jika emas harus ditambang dan dicuci, lalu diolah demikian rupa, kenapa kau mendapatkan emas dalam bentuk perhiasan hanya dengan mengelap kaca di ruang tamu? Farhon, kamu itu sudah jelek, gak mau bersyukur dan muhasabah. Dasar mbok neancok. Mari, tutup laptop. Tutup, bubar, wes, menyerah,